Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata, yaitu Pablo Escobar, si raja narkoboy terbesar dan terkaya di masa itu. Baiklah, bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1981 di Kolombia, kita diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini yang bernama Pablo Escobar, si raja narkoboy dan orang paling kaya di masa itu. Di sini Pablo sedang jalan-jalan santuy di suatu kebun dengan ditemani beberapa anak buahnya. Namun secara tiba-tiba ada seekor kuda yang menerobos lampu merah, hingga membuatnya tertabrak oleh salah satu anak buah Pablo. Melihat jika kuda tersebut sekarat, Pablo langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi kuda tersebut secara langsung, dengan tujuan mengakhiri penderitaannya. Scene berpindah ke rumah Pablo yang sangat luas. Di sana Pablo berbincang dengan istrinya yang bernama Victoria. Pablo berkata jika ia akan mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang orang-orang elit dan publik figur. Tujuannya untuk syukuran atas terbuatnya 2000 rumah layak huni untuk masyarakat miskin di kotanya. Di sini Victoria nurut-nurut saja, namun ia mempertegas agar Pablo tidak genit dengan wanita lain. Di sini terungkaplah fakta yang sangat membagongkan. Walaupun dikenal dengan kejam dan sadis, namun Pablo sangat baik dengan masyarakat miskin. Dan ia juga sangat sayang dengan anak dan istrinya. Setelah itu Pablo menghampiri dan menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Ujang, untuk membersihkan namanya di catatan kepolisian. Karena dulu Pablo terlibat pembunuhan lusinan anggota kepolisian. Di sini Pablo akan memberikan Ujang banyak uang agar mengurus semuanya. Dan Pablo juga mempertegas apabila orang-orang di pemerintahan menolak, maka ia akan membunuh dan membakar gedung pengadilan itu. Singkat cerita, hajatan pun digelar. Terlihat jika yang datang sangatlah banyak. Mereka semua adalah orang-orang elit dan para mafia kartel. Namun terdapat salah satu wanita jurnalis yang berani datang ke sana. Ia bernama Virginia. Di sini Virginia sangat penasaran dan bertanya-tanya, kenapa pesta sebesar ini harus dijaga oleh puluhan orang bersenjata. Dan ia pun semakin penasaran siapa Pablo Escobar. Karena sepengetahuannya Pablo hanyalah orang yang sangat kaya raya. Pablo pun menyuruh anak buahnya untuk membawakan Virginia ke hadapannya. Di sana Pablo langsung memperkenalkan diri jika ialah Pablo Escobar. Bisa dilihat jika di sini Pablo menyukai Virginia. Di tengah perbincangan, Pablo mengatakan jika hajatan ini untuk syukuran atas selesainya pembuatan 2000 rumah layak huni untuk masyarakat miskin di kota ini. Virginia pun kagum akan 2000 rumah itu. Pablo pun mengajak Virginia untuk melihatnya esok hari. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sini Pablo mengajak Virginia untuk melihat 2000 rumah yang dimaksud. Di tengah perjalanan pinggiran sampah, terlihat beberapa anak yang sangat senang akan kedatangan Pablo. Bukan tanpa sebab, karena Pablo sangat peduli kepada mereka dibanding pemerintah. Setelah itu Virginia mengadakan live streaming sambil mewawancarai Pablo Escobar. Di sini Pablo mengatakan jika masyarakat miskin di sana sangatlah banyak, dan mereka sangat butuh bantuan dari para pemerintah. Melihat jika Pablo orang yang baik, akhirnya Virginia jatuh hati kepada Pablo yang sangat dermawan dan kaya raya. Hubungan mereka pun semakin mendekat, di mana Pablo mengajak Virginia makan malam di salah satu rumah makan Padang. Tak ingin basa-basi, Pablo pun langsung bertanya apakah Virginia sudah bersuami atau belum, karena ia tidak ingin menjadi pebinor, perebut bini orang. Virginia pun menjawab jika ia sudah bersuami, akan tetapi hubungan mereka sudah renggang dan ingin bercerai. Namun suaminya seakan menggantungkan dirinya dan tidak juga menceraikannya. Mendengar hal itu lantas Pablo berkata jika ia akan mengurus semuanya. Keesokan paginya, beberapa anak buah Pablo mendatangi rumah sakit tempat di mana suami Virginia bekerja. Atas suruhan Pablo, mereka mengancam dan memaksa suami Virginia untuk menandatangani surat cerainya dengan Virginia. Setelah itu Pablo mengajak Virginia ke suatu pulau rahasia yang indah. Di sana mereka melakukan tanam benih. Sejurus kemudian Pablo menyudahinya, dan mengajak sambil memperkenalkan Virginia ke semua anggota kartel lainnya yang ada di sana. Dan pada akhirnya Virginia menyadari jika Pablo Escobar adalah bos kartel. Walaupun telah mengetahui semuanya, namun di sini Virginia malah senang dan tidak takut sedikit pun. Virginia pun semakin terpesona dengan kewibawaan Pablo yang tengah memimpin rapat. Dalam pertemuan itu Pablo membagi wilayah perdagangan narkoboy di negara Amerika, di mana kartel Kali mendapatkan wilayah New York,
Kartel Medellin mendapatkan wilayah Florida. Namun tetap saja mereka harus membayar pajak dengannya. Sedangkan dia akan mengambil pengecer dan pengiriman lainnya. Scene melompat ke tahun 1982 di Florida, Amerika, di mana terdapat salah satu truk besar yang secara tiba-tiba menghalangi jalan hingga membuat kemacetan panjang. Karena kesal terlihat salah satu bapak-bapak mendatangi dan hendak memarahi mereka. Namun dengan cepat orang tersebut langsung menodong si bapak dengan senjata. Sejurus kemudian datanglah pesawat yang mengangkut banyak narkoboy. Dan terungkaplah fakta jika mereka adalah para anak buah Pablo yang mengedarkan barang haram tersebut di Amerika. Setelah berhasil memindahkan semua narkoboy, semua anak buah Pablo langsung bergegas pergi dari sana dengan meninggalkan pesawat mereka. Berdasarkan data yang didapat, jika pengedaran narkoba yang masuk dari Kolombia ke Amerika mencapai 80%. Di sini Presiden Amerika mengajak semua warganya agar menjauhi dan memerangi narkoboy. Agar masalah ini bisa terselesaikan, Presiden menunjuk salah satu agen DEA yang bernama Shepard untuk mengatasinya. Agen Shepard pun mengadakan pertemuan dengan perwakilan Kolombia. Di sini mereka berkata jika pemerintah mereka tidak sanggup lagi mengatasi masalah narkoboy di negaranya. Bukan tanpa sebab, mengingat jika para kartel akan menyogok para hakim dan aparat di negaranya Kolombia. Dan apabila para hakim dan aparat menolak, maka para kartel tersebut akan membunuh mereka semua. Maka dari itu mereka menginginkan perjanjian ekstradisi untuk diaktifkan kembali. Apabila ada penjahat narkoboy tertangkap, maka mereka akan dibawa dan diadili di Amerika. Karena banyak mata-mata, akhirnya Pablo beserta kartel lainnya mengetahui rencana perjanjian ekstradisi tersebut. Dalam rapat itu, Pablo berencana untuk terjun masuk ke dunia politik. Dengan harapan apabila ia terpilih, maka ia akan membatalkan perjanjian tersebut. Dan rencana tersebut pun dimulai. Di sini Pablo yang didampingi beberapa anak buahnya, menemui salah satu kandidat DPR. Di sini Pablo memberikan bantuan dana yang sangat banyak untuk memenangkan mereka. Namun apabila mereka terpilih, mereka harus memasukkan Pablo sebagai anggota senator nantinya. Melihat uang yang sangat banyak, akhirnya mereka pun setuju dengan perjanjian tersebut. Dan benar saja, ternyata kandidat yang ia sokong dana sebelumnya ternyata terpilih. Dan Pablo sebentar lagi akan menduduki salah satu kursi penting di pemerintahan Medellin. Pablo pun mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya. Namun di sini Victoria istri Pablo nampak marah dengan Pablo akan kedekatannya dengan Virginia. Pablo yang sangat mencintai keluarganya, langsung mengatakan jika mulai detik ini hubungannya dengan Virginia berakhir. Scene melompat ke 20 Juli tahun 1982, di mana Pablo pertama kalinya memasuki gedung DPR di Bogota. Namun di sana ia sempat ditolak masuk karena Pablo tidak memakai dasi. Akan tetapi semua orang dengan senang hati memberikan dasi mereka untuk Pablo. Scene melompat lagi ke salah satu apartemen, di mana Pablo masih saja berhubungan dengan Virginia. Di sana Pablo memberikan Virginia berkoper-koper uang dan juga perhiasan, yang membuat Virginia semakin mencintai Pablo. Pagi harinya Pablo berbincang dan memberikan pengetahuan kepada anak laki-lakinya untuk tidak menyentuh apalagi mengkonsumsi narkoboy. Setelah itu kita diperlihatkan dengan agen Shepard yang menemui Virginia. Di sini agen Shepard mencoba mencari tahu tentang Pablo Escobar, karena Virginia terlihat dekat dan diyakini ada hubungan dengan Pablo. Virginia pun tak terpancing, dan langsung pergi meninggalkan agen Shepard. Beberapa hari kemudian, Virginia mendapatkan kabar jika pengangkatan Pablo sebagai salah satu anggota dewan akan dibatalkan oleh Menteri Kehakiman. Kemudian rapat dewan pun dimulai dengan dihadiri oleh Presiden Kolombia, di mana di sana ada salah satu Menteri Kehakiman, sekaligus orang yang Pablo bantu dana di kampanye sebelumnya. Di sana ia mengajak semua dewan untuk mencabut pengangkatan Pablo Escobar, karena Pablo tidak pantas duduk di kursi senator, karena kekayaannya yang didapat dari penjualan narkoboy. Mendengar itu lantas semua dewan beserta presiden sangat setuju dengan keputusan tersebut. Mendapatkan perlakuan itu lantas membuat Pablo sangat terhina karena dipermalukan hingga ditertawakan. Pablo pun mencoba membela diri, dengan menantang Menteri Kehakiman itu untuk memberikan bukti atas pernyataannya. Setibanya di rumah, sang istri yang sedang hamil sangat cemas dan menyuruh Pablo untuk menyudahi karirnya di dunia politik. Ia takut jika kedok Pablo sebagai penjual narkoba akan terbongkar. Benar saja, ternyata Menteri Kehakiman dengan dibantu orang-orang yang menyetujui untuk mencabut Pablo dari kursi pemerintahan.
Akhirnya menemukan bukti kejahatan masa lalu Pablo yang pernah terlibat pembunuhan 2 orang polisi akhirnya terkuak dan menyebar di koran harian. Dengan cepat Pablo menyuruh semua anak buahnya untuk bergegas menarik semua koran sebelum menyebar secara luas. Ternyata anak buah yang Pablo suruh untuk membersihkan namanya di catatan kepolisian sebelumnya tidak menjalankan perintahnya. Ia malah memakai uang dari Pablo untuk mabuk-mabukan dan senang-senang. Sehingga membuat Pablo geram dan menyuruh sebagian anak buahnya untuk menyiksa dan membunuhnya dengan kejam. Dan pada akhirnya karir Pablo di dunia politik telah berakhir. Akan tetapi Pablo masih menyimpan dendam yang mendalam kepada menteri yang mempermalukannya sebelumnya. Di sini ia berniat untuk membunuh menteri tersebut. Namun di sini rekan Pablo dari kartel Kali sangat tidak setuju, mengingat jika yang ia hadapi adalah pejabat pemerintahan. Namun tekad Pablo tetap bulat untuk membunuh menteri tersebut. Pagi harinya Pablo mendatangi sebuah tempat latihan para pembunuh bayaran yang didanai oleh para kartel. Di sana Pablo meminta mereka untuk membunuh menteri kehakiman yang mempermalukannya sebelumnya. Di sini para pembunuh bayaran atau yang lebih dikenal dengan Sicarios, dikenal tidak takut mati demi sebuah bayaran yang mahal. Dan misi pun dimulai di mana mereka membuntuti mobil si menteri dari belakang. Dan pada akhirnya si menteri harus menerima ganjaran akibat berani berurusan dengan Pablo Escobar. Akibat kejadian itu, akhirnya Presiden mengaktifkan perjanjian ekstradisi dengan Amerika. Kemudian para kartel yang diketuai oleh Pablo menemui perwakilan pemerintah. Di sana Pablo mengatakan jika mereka bersedia untuk membayar lunas hutang negara Kolombia kepada negara lain. Namun pemerintah harus menghapus semua kejahatan mereka para kartel, serta membatalkan perjanjian ekstradisi dengan Amerika. Namun di sini perwakilan pemerintah menolak tawaran dari Pablo Escobar. Pada akhirnya Pablo menyatakan perang kepada pemerintah. Dan teror Pablo pun dimulai, di mana Pablo menakut-nakuti para pejabat pemerintahan yang menentang dirinya. Pablo mengirim sebuah peti mati kosong sebagai ancaman, sehingga membuat pejabat tersebut tewas akibat serangan jantung. Karena Pablo yang sudah keterlaluan, akhirnya pemerintah mengadakan sayembara. Apabila berhasil menangkap Pablo secara hidup-hidup ataupun mati akan mendapatkan hadiah berupa 1 miliar peso. Melihat kertas edaran itu lantas membuat Pablo geram dan semakin brutal. Ia pun menyuruh semua anak buahnya untuk membagikan senjata kepada masyarakat yang pro dirinya, untuk membunuh aparat pemerintah dengan imbalan yang bermacam-macam. Di mana polisi dihargai $2.000, sersan $5.000, letnan $10.000, kapten $20.000, dan mayor $50.000. Akibatnya membuat pembantaian aparat terjadi di mana-mana. Namun pemerintah tidak tinggal diam, di mana mereka membentuk pasukan khusus untuk memburu dan membantai pasukan Pablo. Seketika kota tersebut menjadi medan perang dan menjadi kuburan massal bagi kedua belah pihak. Sin berpindah ke Virginia yang tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya karena mempunyai hubungan dengan Pablo Escobar, buronan yang sangat dicari oleh pemerintah. Namun di sini Virginia tidak terima dan mengancam bosnya. Ia akan melaporkan kepada Pablo agar si bos dibunuh beserta keluarganya. Mendengar hal itu lantas membuat si bos sangat ketakutan. Setelah itu Virginia menghubungi Pablo yang saat ini bersembunyi di hutan. Virginia mengungkapkan kekesalannya akibat dekat dengan Pablo membuatnya dipecat dan dijauhi oleh orang-orang. Di sini Virginia tidak ingin lagi berurusan dan mengakhiri hubungan gelapnya dengan Pablo. Namun Pablo tak masalah, mengingat jika ia sangat mudah mendapatkan serabi lempit. Akibat percakapannya dengan Virginia, membuat lokasi Pablo terlacak oleh aparat yang menyadap teleponnya. Dengan cepat aparat mengirim banyak pasukan untuk menyerang persembunyian Pablo. Dan pertempuran pun terjadi di hutan tersebut. Atas penyerangan itu membuat banyak anak buah Pablo tewas. Di sini anak buah Pablo melepaskan banyak burung dara untuk mengganggu helikopter aparat. Beruntung atas penyerangan itu lagi-lagi Pablo berhasil kabur walaupun tanpa busana. Di tempat lain anak buah Pablo yang memegang kendali atas kartel Kali ditembak mati oleh orang misterius. Akibatnya membuat kartel Kali tak terkendali dan melenceng dari arahan Pablo. Setelah itu Pablo menghubungi salah satu tempat penyiar radio. Pablo menyuruh si penyiar untuk menyebarkan berita jika ia akan melakukan teror yang lebih luas di tengah kota. Walaupun ia sedang dicari, namun ia tetap menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya dengan cara menyamar. Pada saat itu pula, teror dari Pablo ia lancarkan, di mana ia menyuruh para anak buahnya untuk mengebom perkotaan dan tempat-tempat penting lainnya, sehingga membuat pemerintah kewalahan dengan tindakan Pablo yang tidak main-main.
Akhirnya pemerintah mengajak Pablo untuk bernegosiasi mengambil jalan tengah. Pablo pun mengatakan kepada wartawan jika ia bersedia untuk menyerah. Akan tetapi penjaranya ia sendiri yang akan menyediakannya. Dan perjanjian ekstradisi dengan Amerika dibatalkan. Pemerintah pun setuju dan pada akhirnya Pablo pun dipenjara di tempat yang ia sediakan sendiri. Dan penjara tersebut dinamai La Catedral. Bisa dilihat jika penjara tersebut sangatlah edan, yang mana dilengkapi dengan fasilitas yang sangat mewah. Di dalam sana Pablo bisa bebas kemanapun, karena luasnya penjara tersebut puluhan hektar dan dilengkapi dengan lapangan bola. Yang lebih membagongkannya lagi, Pablo dengan sesuka hati mengadakan pesta di dalam penjara dengan ditemani wanita penghibur. Pagi harinya Pablo mengundang klub Liga 1 untuk mengadakan pertandingan dengannya. Di sini permainan tidak akan dihentikan sebelum tim Pablo memenangkan pertandingan. Dan pada akhirnya tim Liga 1 tersebut mengalah karena takut dibunuh oleh Pablo. Setelah itu Pablo bersama antek-anteknya menyusun kembali bisnis narkoboy yang sempat kacau akibat peperangan dengan pemerintah sebelumnya. Di sini Pablo lebih tenang dan aman, karena ia tak perlu takut untuk ditangkap oleh polisi lagi. Dan hari Minggu pun tiba, di mana hari tersebut dikhususkan untuk Pablo berkumpul dengan keluarganya di penjara. Di sini Pablo berbincang dengan putrinya yang meminta untuk dibelikan es krim oleh Pablo. Dengan cepat Pablo mengajak putrinya untuk membelinya di luar. Namun pada saat Pablo hendak menaiki sebuah mobil, dengan cepat semua penjaga menodongnya dengan senjata. Sin berpindah ke Virginia yang menjuali barang-barang antiknya. Diketahui jika Virginia sudah bangkrut karena tak memiliki pekerjaan. Terlebih lagi semua stasiun televisi beserta loker lain memboikotnya. Dengan nekat akhirnya Virginia menemui Pablo di penjara. Di sini ia meminta uang kepada Pablo untuk yang terakhir kalinya sebesar $80.000. Namun Pablo menolak untuk memberi, mengingat uang $80.000 tidak sedikit. Dengan kesal Virginia mengancam Pablo akan menyebarkan semua kejahatan yang dilakukan Pablo di masa lalu. Pablo pun sangat marah karena Virginia berani mengancam dirinya. Walaupun begitu Pablo tetap membiarkan Virginia tetap hidup. Malam harinya Pablo berbincang dengan kartel Kali yang memberikan pajak penjualan yang tak sesuai perjanjian awal. Mereka berkilah jika penjualan saat ini sedang susah. Namun di sini Pablo mengetahui jika mereka sedang berbohong. Pablo pun marah dan menyuruh semua anak buahnya yang ada di sana untuk membunuh mereka dengan kejam. Namun pembunuhan tersebut tersebar ke media, sehingga membuat pemerintah akan memindahkan Pablo dan anak buahnya ke penjara militer. Namun setibanya di sana, mereka sangat terkejut mendapati penjara tersebut sudah kosong melompong. Dan faktanya Pablo beserta antek-anteknya telah kabur lewat jalur rahasia yang mereka persiapkan. Setelah itu pemerintah mengajak kartel saingan Pablo untuk bekerja sama menangkap dan membantai kelompok Pablo Escobar. Dengan imbalan catatan kriminal mereka akan dihapuskan. Tentu saja para kartel tak menolak. Dan semua napi yang bersedia membantu pemerintah membantai kelompok Pablo dibebaskan dari penjara. Dan pembantaian massal pun dimulai, di mana orang-orang yang pro ataupun yang pernah dekat dengan Pablo akan dihabisi secara sadis dan kejam tanpa takut akan ditangkap. Dan tidak terkecuali dengan Virginia, karena ia juga pernah dekat dengan Pablo, sehingga membuatnya pun menjadi incaran pembunuhan juga. Pada saat ia ingin menjual perhiasan satu-satunya, Virginia diikuti dan akan dibunuh oleh salah satu kartel yang membuntuti dirinya. Beruntung di sini Virginia berhasil selamat karena kaca toko tersebut anti peluru. Karena keselamatannya dalam bahaya, akhirnya Virginia menemui agen Spark. Ia bersedia untuk bergabung dengan pemerintah dan akan memberitahukan kelemahan Pablo Escobar. Namun sebelum itu, Virginia meminta perlindungan keamanan yang ketat dari agen Spark. Di sini Virginia mengungkapkan jika kelemahan dari Pablo Escobar adalah keluarganya. Sin berpindah ke persembunyian Pablo Escobar. Di sana Pablo menyuruh istri dan anak-anaknya untuk pindah ke Jerman. Apabila mereka telah pindah, maka Pablo tak takut lagi akan keselamatan mereka. Dan apabila masalahnya telah selesai, ia akan menyusul mereka ke Jerman. Sin berpindah ke agen Spark yang mendiskusikan ke pemerintah untuk menahan keluarga Pablo untuk tidak meninggalkan negara. Awalnya pemerintah bimbang karena sebelumnya mereka telah berjanji untuk tidak mengusik keluarga Pablo. Namun agen Spark mempertegas jika semuanya hanya untuk memancing Pablo keluar dari persembunyiannya. Dan benar saja, keluarga Pablo yang akan terbang ke negara lain dicegat dan ditangkap. Keluarga Pablo pun dikurung di salah satu kamar hotel, dan tempat di sebelah kamarnya terdapat kelompok DIA yang diketuai agen Spark untuk menyadap setiap telepon masuk dari istrinya Pablo. Pablo yang menyaksikan itu dari televisi lantas sangat marah.
Pablo yang cemas akan keluarganya, langsung menghubungi sang istri. Namun di sini sang istri menyuruh Pablo untuk tidak menelponnya lagi, mengingat jika pemerintah akan menyadap pembicaraan mereka. Kelompok DIE pun telah stay apabila ada panggilan lagi dari Pablo. Pablo yang sangat cemas dengan keluarganya pun akhirnya nekat untuk menelpon istrinya lagi. Pablo yang menyadari jika saat ini ia telah dilacak, langsung meminta untuk berbicara dengan anak-anaknya. Sedangkan tim DIE yang telah mendapatkan titik lokasi Pablo, langsung bergegas menuju ke persembunyian Pablo. Menyadari jika kematiannya akan datang, Pablo langsung memberikan wasiat kepada anak laki-lakinya untuk menjaga ibu dan adik-adiknya. Dan Pablo juga menyuruh anaknya untuk mengungkapkan kebusukan pemerintah yang tidak menepati janji untuk tidak mengganggu keluarganya. Dan setelah cukup lama mencari, akhirnya pasukan militer telah menemukan kediaman Pablo. Dengan cepat mereka menyebar ke segala arah untuk mengepung Pablo. Pablo pun menyadarinya dan bersiap untuk kabur. Namun akibat posisinya telah dikepung. Alhasil Pablo bersama anak buahnya pun tewas di atap genteng. Para agen dan pemerintah yang mendengar jika Pablo telah tewas, langsung bersorak kegirangan. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Loving Pablo yang diangkat dari kisah nyata. Jika kalian suka video ini, langsung saja klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Salam pempek telok.